Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita lanjutkan ngaji tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yakni dengan tema bacaan Nabi ketika sholat 2 hari raya dan larangan sebagai imam untuk membaca surat yang panjang ketika menjadi imam sholat berjamaah. Baik, mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Abu Awanah an Ibrahim Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Muntashir an abihi an Habib bin Salim an Nu'man ibnu Bashir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil aidain wa fil jum'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah wa rubama istama'a fi yaumin wahidin fayaqra bihima. Baik, artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ibrahim ibn Muhammad bin Muntashir, dari ayahnya dari Habib bin Salim, dari Nu'man bin Bashir. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan hal ataka hadisul ghasiyah pada salat 2 hari raya dan salat Jumat. Jika keduanya terjadi 1 hari raya dan sholat Jumat, maka beliau membaca keduanya, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Al-Ghasiyah. Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, surat apakah yang disukai Rasulullah SAW pada saat beliau menjadi imam di sholat 2 hari raya dan sholat Jumat? Benar, yakni 2 surat Al-A'la dan Al-Ghasiyah. Ya, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasiyah. Ya, yang kedua, mengapa Rasulullah SAW menyukai keduanya untuk dibaca saat sholat 2 hari raya? Alasannya apa? Ya, benar, karena isinya surat Al-A'la dan Al-Ghasiyah ini perintah kepada kita semua untuk mensucikan atau bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi yang telah menciptakan semua makhluk termasuk kita manusia. Ya, yang ketiga, Imam Ahmad telah menceritakan kepada Waqi', telah menceritakan pada kami Israel dari Suwayi, dari Fakhithah, dari ayahnya, dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyukai 2 surat tersebut untuk dibaca, yakni Al-A'la atau Sabbihis hingga akhir surat, ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal ma'a faja'alahu sa'an ahwa, dan seterusnya hingga akhir surat. Ini diriwayatkan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah. Yang keempat, apa keutamaan surat ini Al-A'la dan Al-Ghasiyah sehingga disukai oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca dalam sholat hari raya, 2 hari raya dan sholat Jumat, ya. Surat ini dipilih oleh Nabi Muhammad SAW dibaca ketika kaum muslimin sedang berkumpul. Hal ini tidak lain karena kandungan kedua surat ini yang sangat penting untuk didengar oleh kaum muslimin tatkala mereka sedang berkumpul sholat berjamaah. Jadi kandungannya penting untuk diperdengarkan kepada muslimin semuanya. Jadi kandungannya mengingatkan kepada mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan kita dengan segala janji dan ancaman surga dan neraka, bahwasanya beruntunglah orang-orang yang sholat, bahwasanya kebanyakan orang itu lupa, bahwasanya mementingkan kepentingan dunia, dan
hendaklah kita kembali, bahwasanya nanti kita akan dihisab di hari kiamat nanti. Ini kandungan dua syarat ini penting untuk didengar oleh manusia sekalian ketika sedang berkumpul sholat berjamaah, sholat hari raya dan sholat Jumat. Yang keempat, kemudian ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya surat Al-A'la dalam kisah masyhur tentang Mu'ad bin Jabal, ya. Ketika itu sahabat Mu'ad ini yang al-hafidh, ya, yang hafal banyak sekarang di lingkungan kita. Ini pemuda-pemuda yang hafal Al-Quran, tapi karena mungkin kurang pengalaman, kemudian dibaca surat-surat yang panjang ketika menjadi imam. Hitung-hitung sambil menghafal, mungkin seperti itu, ya. Tapi ternyata ini sahabat Mu'ad pun, ini yang sahabat Nabi yang sangat cerdas, pernah melakukannya. Ya, ini siapa? Pada waktu bagaimana? Ya. Shala Mu'ad ibnu Jabal al-Ansari li ashabil Isya fatawwala alaihim fa asrafa rajulun minna fa shalla fahbir Mu'ad anhu faqala innahu munafiq falamma balagha dhalika rajulan dakhala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'ad faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad idza amamta an-nas faqra bisyams wadduha wasabihis marabbika fasabihis marabbikal a'la waqra bismi rabbika wal lail idza yaksha. Nah, artinya Mu'ad bin Jabal al-Ansari pernah menjadi imam salat Isya. Imam salat Isya. Ia pun karena seorang hafidh ini memanjangkan bacaannya. Lantas ada seorang di antara jamaah ini sengaja keluar jamaah. Jadi keluar dari jamaah mufarraqah. Ia pun sholat sendirian. Karena apa? Punya uzur. Karena apa? Bacanya terlalu panjang. Mu'ad pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut. Wahai Mu'ad, ini tadi ada jamaah panjenengan yang mufarraqah, yang sholat sendiri. Setelah mendengar bacaan yang panjang tadi. Kemudian Mu'ad bagaimana? Mengatakan orang yang keluar dari jamaah tadi, sesungguhnya ia orang munafik, innahu munafikun, sesungguhnya dia orang munafik. Nah, tatkala perkataan Mu'ad ini sampai pada orang yang mufarraqah, orang yang memisahkan dari jamaah karena bacaan yang panjang tadi, kemudian orang itu pun pengen jawaban Rasulullah SAW, klarifikasi pada Rasulullah SAW. Ya Rasul, apa benar ketika bacaan imam ini panjang, kemudian saya mufarraqah, ini saya dikatakan sebagai orang munafik. Nah, ini Rasulullah SAW ghadab, artinya beliau marah dengan semarah-marahnya, tidak pernah menurut riwayat yang lain ini Rasulullah semarah itu. Wahai Mu'ad, langsung panggil ya Rasulullah SAW, aturiduna ayyakuna al-fattan. Wahai Mu'ad, apakah kamu suka menjadi orang yang ahli fitnah? Aturidu antakuna fattanan ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah? Wahai Mu'ad. Begitu. Rasulullah memarahi Mu'ad bin Jabal, sahabatnya sendiri. Jika engkau mengimami manusia, idza amamtan nas faqra bismi bisyams wadduha wasabihis marabbikal a'la. Apabila kamu mengimami manusia, janganlah baca surat yang panjang-panjang. Bacalah apa? Surat Asy-Syams, Ad-Duha, Sabihisma Rabbikal A'la, Al-Alaq dan Al-Lail. Jadi ini yang keempat ini adalah satu standar operasional prosedur bagi para imam. Kalau bilang imam manusia itu jangan baca surat yang teramat panjang. Cukup baca Sabihis, Al-A'la, Al-Lail, Ad-Duha, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu kita perlihatkan kalau kita hafal Al-Quran, kemudian kita baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat yang panjang-panjang yang lainnya, atau misalkan ada seterusnya, satu surat penuh, sehingga manusia yang uzur, yang masih anak-anak, yang sudah tua, yang sakit, yang lain, bisa ikut berjamaah. Yang punya kepentingan segera berangkat ke tempat tujuan, bepergian dan sebagainya, ini bisa ikut sholat berjamaah dan tidak menjadi fitnah di antara manusia sekalian. Nah, hadis ini yang kelima menunjukkan bahwasanya seorang imam hendaklah memperhatikan kondisi makmumnya. Tidak boleh sesuka hati memanjangkan sholatnya, karena boleh jadi di antara makmumnya tadi ada yang punya uzur, sakit, anak-anak dan lain sebagainya.
Selaku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam senantiasa mengajarkan tentang kesederhanaan dan keutamaan isi ayat Al-Quran sebagai pilihan untuk dibaca ketika sholat dua hari raya, sholat Jumat, ketika manusia berkumpul untuk diperdengarkan sebagai nasihat. Semoga ada manfaatnya, semoga Allah merahmati kita semuanya di hari puasa bulan suci Ramadan, hari yang ke-10 ini. Semoga Allah mensukseskan hajat niat kita semuanya. Semoga memenangkan apa yang menjadi hajat niat kita semuanya. Semoga tidak ada ekses, tidak ada keburukan setelahnya. Allah melindungi kita dimanapun kita berada. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.